Tapi kalau untuk customer-customer yang online itu dari berbagai macam, dan alhamdulillah kita juga tokonya udah sampai Malaysia, Singapura. Kalau yang paling ramai itu di Singapura, terus di Malaysia. Kita juga pernah sampai Brasil, sampai Filipina juga. Riket, printer local pride. Halo, perkenalkan, nama saya Deva, asal saya dari Klaten. Saya aslinya dari Lampung, tapi 10 tahun udah di Jawa, khususnya di Kabupaten Klaten. Di sini saya juga sama partner saya, namanya Yoga. Kalau asalnya dia dari Solo, jadi kita beda kabupaten. Untuk nama usaha kami, ini kami beri nama Galeri Smoothie. Ini bergerak di bidang percetakan, tapi untuk khususnya kami lebih ke merchandise, terutama untuk yang di print pakai mesin UV. Jadi kalau untuk lainnya seperti MMT, stiker, brosur seperti itu juga bisa, tapi kami lebih fokusnya itu ke bidang merchandise seperti itu. Untuk lokasi tempat store-nya ada di Jalan Pakis Dalaman di Kabupaten Wonosari, Jawa Tengah. Kalau saya sebelumnya dulu dari lulus SMA, itu kan saya pertamanya kerja sebagai admin online shop di toko orang itu selama 4 bulan. Sebelumnya sih masih belum ini ya, ada kenal desain sih sebetulnya di SMA, tapi karena itu organisasi. Tapi maksudnya masih apa ya, masih kayak belum terlalu paham, jadi cuma kayak tahu-tahu aja bisa desain lah. Awalnya tuh dari situ. Terus kan kerja sebagai admin online shop juga kayak dituntut untuk bisa bikin media promosi kayak apa ya, kayak brosur, kayak buat kurs online shop juga kan biasanya pakai desain-desain itu. Terus saya ditawarin sama salah satu teman saya buat kerja. Jadi temennya itu kerja di suatu percetakan besar di Solo. Nah, saya ditawarin buat masuk ke situ. Akhirnya saya ngelamar tuh di situ dan ternyata keterima kan. Nah, saya di situ tuh sebagai desain grafis kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, jadi mulai dari situ saya lebih kenal sama desain, terus juga lebih kenal sama usaha-usaha yang apa ya, yang masuk di bidang percetakan, ada macam-macam di situ. Nah, saya jadinya udah mulai kenal tuh dari situ gitu. Kan ini dulu juga sama-sama kerjanya di percetakan itu, di percetakan sama-sama percetakan. Saya di desain grafisnya di bagian depan kan. Kalau di desain grafis itu biasanya kita menerima customer. Nah, kalau untuk Mas Yuga sendiri, dia itu kerjanya sebagai operator, pegang mesin juga, tapi mesinnya pakai mesin A3. Nah, kita tuh nggak tahu ya, kayak sefrekuensi aja gitu loh. Terus kita nyoba-nyoba. Sebenarnya kalau saya udah ada usaha sendiri sebelum Mas Yuga, tapi usahanya itu cuma kayak ngejualin stiker yang saya cetak dari percetakan itu. Terus kayak MMT seperti itu. Terus pas kita udah apa ya, udah temenan, udah lama ngobrol juga, kayak kita tuh mau punya kepikiran mau ngembangin jual apa ya. Terus juga ada salah satu teman saya yang dia tuh bikin merchandise gitu. Nah, kita berdua tuh kayak kepikiran, oh kok kayaknya dia jual merchandise ini tuh kayaknya laris nih. Terus kita juga mau coba-coba, tapi apa ya, produknya tuh dibedain gitu loh. Terus ya mulai dari situ Mas, jadinya kita ini mau nyoba-nyoba untuk bikin souvenir-souvenir kayak gitu. Nah, kebetulan saya kan bidang grafis. Nah, ini bidang desain grafisnya. Nah, untuk Mas juga kan dia bisa pegang mesin nih. Terus kayak apa ya, kalau ide-ide juga sebenarnya kebanyakan sih dari Mas Yoga. Kalau saya lebih ke ini visualisasinya. Tinggal nanti Mas Yoga punya ide apa nih, nanti saya bikinkan desainnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya tuh sebenarnya awalnya tuh ini jualan tuh masih malu-malu gitu loh Mas. Kan kayak kita upload story jualan, kok kayak gimana gitu loh. Biasalah orang gengsi kan pertamanya gitu. Terus lama-lama ya udah, saya mulainya dari ini dulu nih, dari status WhatsApp. Jadi saya kayak apa ya, promosinya lewat status WhatsApp gitu. Terus juga merambahnya paling ke Instagram. Belum kenal Shopee sama TikTok Shop.
Nah, terus punya ide untuk masukin ke Shopee karena kan kita juga sekarang di zaman apa ya, di zaman sekarang, di era sekarang kan untuk penjualan yang apa ya, yang menghasilkan tuh kan kebanyakan lewat sosial media seperti Shopee, TikTok Shop. Yang punya kepikiran untuk masukin ke Shopee sih sebetulnya Mas Yoga gitu. Jadi kita mulai dulu nih di Shopee dengan satu produk. Produk pertama itu sebenarnya ini Mas, kita kancing. Saya masih ingat banget dulu itu kancing ini loh, kancing baju. Itu tuh benar-benar kita print, padahal kan ukurannya cuma 1,2 kan. Nah itu, terus ada yang pesen pertama itu dari orang Bali. Nah semenjak itu, terus kita masukin produk baru kayak gantungan kunci, kayak kartu holder. Ternyata tuh lama-lama, nggak tahu ya, mungkin memang rezekinya, tahu-tahu ada yang pesen. Jadi kita fokusin untuk benar-benar fokusnya tuh di Shopee gitu. Terus lama-kelamaan kita merambah ke TikTok Shop. Betul sekali. Jadi cuma ngelempar aja karena kan kita belum ada toko, belum ada mesin juga. Jadi kita desain sendiri, nanti ngelempar ke percetakan yang tempat kita kerja seperti itu. Dan saya kan sebenarnya mulainya kalau nggak salah itu 2019. Terus kita mulai fokusnya itu 2019, terus kita mulai beli mesin itu tahun 2021 ya, tahun 2021 Oktober. Nah itu sebelumnya kan karena kita juga masih kerja di tempat orang, kita tuh biasanya pulang kerja nanti kita lembur sampai jam 9, sampai jam 10, jadi numpang packing di tempat orang. Lah kebetulan bos kita tuh baik, jadi kita numpang packing pun gak dimarahin gitu kan. Nah kan itu berjalan setiap hari, tapi kan dalam jangka waktu yang lama nih, dari 2019 sampai 2021 tuh kan juga lumayan lama. Nah dari situ kan kita juga udah dapat penghasilan yang lumayan. Nah dari situ saya mutusin buat resign. Saya dulu nih yang resign gitu kan. Terus kebetulan ada ruko juga, rumah saya kan di dekat sini, dekat sama rukonya ini. Terus saya ini nih izin sama orang tua saya buat ngediriin, buat nyewa rukonya sini. Ternyata dibolehin, terus kita jalan. Akhirnya itu saya resign sekitar bulan bulan Februari kalau nggak salah. Terus 1 tahun kemudian Mas juga baru nyusul resign gitu. Soalnya pas zamannya itu sebenarnya gini, saya juga kan pernah kena sakit TBC pas corona juga. Jadi karena kan jarak kesini sampai ke tempat kerja yang jauh itu kan, Solo kan lumayan jauh ya Mas, apalagi kan saya bolak-baliknya berangkat pagi, pulang malam terus kan. Tapi alhamdulillahnya, nah suaminya kita itu pas zaman corona, mungkin kan karena orang zaman corona nggak bisa kemana-mana nih, malah lebih senangnya kan pakai HP. Karena kan apa-apa simple, jadi untuk cari kado wisuda juga, karena kan wisuda juga udah nggak ada nih kalau pandemi, pasti kan apa-apa lebih milihnya dikirim langsung ke rumahnya karena kita nggak bisa ketemu langsung. Terus ternyata tuh pas masa corona tuh untuk usahanya kita tuh malah kayak malah kayak rame di saat yang lain tuh bangkrut, penghasilannya menurun. Tapi aku sama Mas juga ini ngerasain kok malah kayak pendapatannya rame, yang pesen juga rame. Nah dari situ ya udah yakin aja, karena kalau aku masih di tempat kerja kan posisinya saya sebagai yang terima customer juga nih Mas. Nah jadi kan kalau misalkan ada pesanan dari Shopee, saya kan nggak bisa ngurus seutuhnya nih, soalnya kan masih harus ngelayanin yang ada di toko dulu karena prioritas saya sebagai pegawai. Nah dari situ ya udah deh mutusin aja buat resign. Nah nanti Mas Yoganya yang masih di tempat kerja saya dulu yang dipercetakan, karena pikirnya dulu kan belum punya mesin, saya kerjain dari rumah. Nah nanti kerjaan di sana bisa jadi lebih cepat karena ada Mas Yoga. Seperti itu. Jadi memang udah udah kelihatan rame dan kayak usaha kita udah mulai kuat nih. Ya udah aku resign gitu. Terus udah semakin kuat lagi, udah ngerasa oke lah, dua-duanya resign akhirnya gitu Mas. Kalau struggle di titik terendah sih sebenarnya kalau saya udah ngerasain nggak yang terlalu Mas, nggak yang terlalu bener-bener berat banget, karena kan saya pertama dari mulai tuh
kayak ngikutin alurnya dulu. Saya nyoba-nyoba, terus saya beli mesin, saya nambah-nambah aset bisnis ini. Kita sistemnya ngumpulin uang dulu, baru beli apa yang kita mampu. Jadi nggak memaksakan. Jadi kalau begitu ada kendala pun yang nggak sampai nggak sampai bikin kita down, terus kita kayak pengen nyerah gitu. Alhamdulillahnya sih sampai sekarang nggak ada. Cuma pas awal-awal mau memutuskan beli mesin, sebenarnya ini uang kita pun juga sebenarnya nggak cukup. Sampai akhirnya tuh saya minta tolong sama kakak saya dulu kan untuk meminjam beberapa juta buat nambahin. Tapi alhamdulillahnya sih dari situ juga kita bisa balikinnya juga dengan cepat. Jadi kalau untuk sampai struggle yang benar-benar sampai sampai menggoncangkan bisnis ini, alhamdulillah belum ada sih mas seperti itu. Kalau cerita yang paling menyenangkan sih ya itu ya mas, kita kan bisnis kalau dapat orderan banyak itu yang paling nyenengin ya. Yang ini kalau saya kan pernah di tahun 2022 kayaknya, di tahun 2021 itu kan saya ada mulai merambah ke akun TikTok. Terus saya juga bikin ada kepikiran, sebenarnya ini idenya sempat ditolak nih sama Mas Yuga. Mas Yuga tuh gak setuju, ini produk apa sih gitu kan. Tapi saya masih tetap, aku pengen. Terus saya nyoba-nyoba bikin video asal-asalan lah. Itu tuh kalender produknya ini tuh sempat jadi perdebatan antara kita berdua gitu loh. Yang satu setuju tapi sayanya masih tetap mau. Akhirnya saya bikin video ini. Terus itu di bulan Februari ini kan kita beli mesinnya bulan Oktober ya, bulan Oktober. Terus saya bikin videonya ini pas pergantian bulan Desember apa November. Jadi November awal tanggal 1 itu saya upload. Jadi ceritanya mumpung ganti bulan nih, ayo ganti kalender. Terus saya upload di TikTok. Ternyata itu viewersnya tembusnya sampai 4,7 juta. Dan mulai dari situ tuh yang pesan kalender ini tuh udah mencapai hampir 1.000 dalam waktu beberapa bulan kan. Itu bener-bener nyenengin banget. Tapi ya capek juga karena kita setiap hari, bener-bener setiap hari buka jam 8, pulang tuh pasti jam 12, kadang sampai jam 1. Itu tuh hampir setiap hari kayak gitu. Dan kebetulan lagi juga itu pas saya upload video lagi, dan itu juga FYP lagi nih di TikTok. Jadi dua-duanya nih masuk orderannya banyak banget, alhamdulillah banget sih. Dan itu kayak paling mengesankan banget gitu. Kalau paling mengesankan sih dari saya itu. Kalau rata-rata sih produksi bulanannya sebenarnya kita nggak bisa ngitung jumlahnya ya mas, karena kan kita lebih ngitungnya jumlah pesanannya. Karena kan setiap satu pesanan orang-orang tuh beda-beda nih. Ada yang kadang pesannya cuma 1 pieces, ada yang pesannya bisa sampai 100, berapa belas, jadi beda-beda. Kita lebih fokusnya sih ke ini, jumlah pesanan yang datang. Nah, jumlah pesanan yang datang kita kalau setiap pengiriman setiap harinya itu paling nggak hampir 20 pieces sih mas, rata-rata tuh 20 pesanan. Tapi ya itu, jadi di dalam pesanan tuh ada yang pesannya 100, ada yang 50. Jadi kita produksinya setiap hari juga beda-beda karena memang nggak bisa ditentukan berapa jumlah mesinnya jalan kayak gitu. Jadi kita lebih ngitungnya ke jumlah orderan yang masuk. Setiap harinya masih produksi sih mas, walaupun sesepi-sepinya alhamdulillah masih ada. Buat teman-teman kalau mau nyari souvenir atau kado buat sahabat kalian, buat pacar, buat keluarga, kamu bisa cek aja langsung di Instagram kami, Galeri Smoke. Kita juga ada Shopee dan ada juga TikTok Shop-nya. Nah, buat barang-barang yang kita produksi itu mulai dari gantungan kunci, ada kipas custom juga, ada plakat, kalender, pokoknya ada berbagai macam. Kalau kamu mau custom pakai foto kamu, pakai foto pacar kamu, pokoknya kalau kamu mau custom punya ide apapun, insya Allah bisa kita wujudin. Jadi jangan lupa ya, langsung cek aja di Instagram kami, TikTok Shop maupun Shopee kami di Galeri Smoke. Kalau buat customernya kita, pelanggannya kita, kebanyakan memang dari online, dari Shopee maupun TikTok Shop. Tapi kalau untuk offline, walaupun jumlahnya sedikit, tapi masih tetap ada. Karena kan ini kantor kita itu dekat sama sekolahan, jadi kita juga pernah dapat orderan. Ini sudah 2 tahun terakhir ini kita dipercaya buat bikin medalinya buat setiap lulusan di SMA depan kita ini. Jadi sekali order itu bisa sampai 300-an
medali, itu sudah 2 tahun ini. Tapi kalau untuk customer yang online itu dari berbagai macam, dan alhamdulillah kita juga tokonya udah sampai Malaysia, Singapura. Kalau yang paling ramai itu di Singapura, terus di Malaysia. Kita juga pernah sampai Brasil, sampai Filipina juga. Tapi kalau untuk 2 negara yang saya sebut tadi, itu penjualannya kurang. Karena saya kurang tahu juga dari sistem Shopee, kayaknya kurang memasarkan. Dan untuk bahasanya, kita terkendala di bahasa. Kalau untuk Singapura sama Malaysia, kita masih bisa pakai bahasa Inggris. Dan alhamdulillah sih kalau di Singapura sama Malaysia sampai saat ini juga masih kenceng orderannya, terutama yang di Singapura. Kalau di Malaysia kurang, masih lebih kenceng dari Singapura itu. Kalau untuk di Indonesia sih dari berbagai kota alhamdulillah juga ada semua. Kalau itu dari Shopee, alhamdulillah tuh kita pokoknya ditawarin gitu mas, ditawarin mau ikut program ekspor nggak nih gitu. Terus kita ambil pertamanya itu malah dari Malaysia dulu karena dari negara terdekat. Jadi memang benar-benar diurus sama Shopee. Nanti kita komunikasinya lewat Shopee pusat, terus nanti Shopee pusat yang berurusan sama yang di negara Malaysia sama Singapura. Jadi kita masih ada penengahnya dari Shopee pusat yang di Jakarta. Tapi ini kan kadang kalau misalnya komunikasinya dari Shopee pusat nih kelamaan. Nah, saya biasanya inisiatif nih nanti nge-WA sendiri sama customernya yang di Singapura atau di Malaysia gitu. Kadang juga nanti ini mereka sebenarnya banyak yang pengen juga order di luar Shopee. Karena kan biasanya harga yang kita jual sama yang nanti udah diekspor harganya beda gitu. Tapi lagi-lagi kita terkendala sama pengirimannya. Soalnya kalau yang pengiriman dari Shopee mereka bisa dapat ongkos kirimnya tuh gratis. Ini hampir gratis, murah banget. Tapi kalau misalkan dari pihak kita langsung menjual ke Singapura ataupun Malaysia, ongkirnya tuh mahal banget. Jadi mau nggak mau kita tetap bisanya hanya lewat Shopee kalau untuk yang Malaysia sama Singapura. Itu orangnya beda-beda sih mas, tapi ada beberapa yang langganan. Jadi dia memang kayak ngejualin produk seperti reseller. Jadi kayak reseller, nanti mereka juga di sana jual lagi. Jadi ada yang langganan, ada juga yang benar-benar kayak baru terus gitu juga sama. Sebenarnya ini nggak terlalu ini ya mas, punya filosofi atau arti yang terlalu dalam itu sebenarnya nggak. Awalnya saya ngasih namanya itu Polar Design and Printing. Itu sebenarnya juga nama kucing saya, Polar. Terus saya punya kucing kedua, Polar sama Smokey. Nah dari Mas Yoga lebih sukanya itu bukan. Jadi saya pilihnya Polar. Itu untuk kayak apa ya, kayak MMT, kayak brosur, pokoknya untuk urusan media promo kayak gitu. Nah dari Mas juga bikin baru namanya Galeri Smokey, itu khusus untuk merchandise. Jadi awalnya kita tuh ini punya 2, merchandise sama khusus media promosi. Lama-lama akhirnya diputuskan Galeri Smokey karena kita mau fokus ke merchandise. Jadi itu namanya nggak ada filosofi dalamnya sih mas. Jadi memang karena itu nama kucing peliharaan kita berdua gitu, seperti itu. Alhamdulillah sih kalau buat pribadi, termasuknya bukan pribadi banget ya mas, tapi masih ada urusannya sama toko juga. Kita berdua kayak bisa lebih ini, pertama kita bisa upgrade HP nih, kan bukan hanya buat flexing, tapi karena kalau kita HP-nya bagus kan kita ngevideo, promosiin ke akun sosial media juga kabarnya lebih jernih. Nah kita fokus ke itu, pertama bisa ganti HP, terus kita juga bisa beli iPad, karena kan itu juga sebagai penunjang. Karena kan kalau merchandise itu banyak harus bikin ilustrasi. Terus alhamdulillah juga kita berdua udah bisa renovasi rumah. Jadi rumah saya sama rumahnya Mas Yoga jadi 2. Terus alhamdulillah juga kita udah bisa buat DP beli tanah. Walaupun masih DP, tapi alhamdulillah udah bisa. Setidaknya nanti kita tinggal mencicil belakangan. Kurang lebih sih itu. Kalau untuk yang lain-lainnya ini ya Mas, nggak terlalu terlihat barangnya.
juga pengennya ya Galeri Smoke ini bisa terus jalan sampai bertahun-tahun lagi ya, pokoknya selamanya, sampai kita tuh bisa punya karyawan, sampai bisa kita lepas, jadi kita bisa fokus buat media promosinya aja, nanti di sini dijalankan sama orang lain. Saya sih pengennya seperti itu. Terus juga kan karena masih ada mimpi-mimpi yang banyak nih, kita juga pengen bisa sampai nambah aset lainnya seperti itu, Mas. Kalau untuk tips, ini lebih ke saran aja ya Mas. Ini buat teman-teman yang mau buka usaha juga. Pokoknya benar-benar dipersiapkan dengan matang. Untuk kalian juga harus tahu dulu nih pemasarannya, kalian mau memasarkan kemana. Karena kalau kalian asal-asalan juga langsung jualan, langsung meluncur ke bidang ini tanpa kalian pikir dulu nih pemasarannya mau dipasarin kemana aja, itu nanti jalannya akan lebih sulit gitu loh. Jadi mending kalian lebih dicari dulu nih pemasarannya, dimatangkan. Saya mau pemasarannya ke mana aja, ke sosial media mungkin, atau fokus ke offline. Nah pokoknya fokus dulu, ini harus dimatangkan dulu pemasarannya ke arah mana. Nah habis itu nanti kalian baru bisa jalan. Dan kalau untuk yang maaf kalau misalkan modalnya terbatas kayak saya dulu, jadi ini memang benar-benar apa ya, harus menurut saya nggak usah terlalu memaksakan, jadi seadanya modal dulu aja. Nanti kita yang penting terus-terusan terus-terusan berusaha biar nanti bisnisnya bisa terus jalan sedikit-sedikit, tidak apa, yang penting terus jalan, daripada nih nanti kita kenceng-kenceng semangat tapi malah berhenti di tengah jalan. Kalau untuk tips sih saya juga soalnya masih termasuk pemula, belum belum terlalu profesional gitu, jadi kalau tips sih nggak ada, kayak cuma saran aja. Sarannya sih itu tadi, Mas. Bengkel Print Indonesia, solusi jitu UMKM maju.